Ibu bapak jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian HPT malam ini dengan membaca ta'awuz, basmalah, syahadatain dan seterusnya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sudah dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Babul Jannah. Yang kedua, sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, dan sebagai manusia yang punya rasa kemanusiaan, tidak setiap manusia itu punya rasa kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu universal. Seluruh manusia, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama serta bangsa. Kemanusiaan itu namanya hati nurani, hati yang paling dalam qalbu. Apa itu? Kita bersetuju juga kemarin 3 hari yang lalu, kemarin pas tanggal 19 telah terjadi gencatan senjata. Artinya tidak perang lagi antara tentara Hamas Palestina dengan tentara IDF Zionis Israel. Nah, gencatan senjata ini perlu kita ketahui terjadi setelah di Amerika, tepatnya di Los Angeles, California, terjadi kebakaran yang hebat sekali. Pekan yang lalu sudah saya sampaikan. Bapak Ibu rahimahullah, pemerintah Amerika Serikat sadar kalau tentara IDF Israel membom, meledakkan, membunuh orang-orang yang ada di Gaza Palestina, membunuh rakyat Palestina, membunuhnya massal, namanya genosida. Genosida itu keinginan menghancurkan satu kaum. Maka Allah lah yang membalas. Allah yang membalas, membumi hanguskan Los Angeles, Amerika Serikat. Saya ingat kata dai kondang Ustaz Zainuddin almarhum. Israel itu Amerika kecil. Amerika itu
Israel besar. Artinya apa? Artinya Israel itu tergantung kepada negara Amerika Serikat. Sudah berapa banyak bantuan finansial maupun senjata negara Amerika Serikat kepada Israel. Seandainya Amerika stop, tidak ada apa-apanya negara Israel. Bapak Ibu rahimahullah, yang namanya genosida, menghancurkan, membunuh suatu kaum itu, Bapak Ibu mungkin sudah lihat bersama di televisi, di HP, sangat menderita, sangat teraniaya, sangat tersiksa. Sholat aja di halaman rumah. Nah, kembali kepada yang pertama tadi, kita bersyukur dapat sholat berjamaah dengan nyaman di Masjid Babul Jannah ini. Bapak Ibu rahimahullah, selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, terakhir saya sampaikan kajian HPT tentang sholat berjamaah, tapi masih membacakan muqaddimahnya, dan muqaddimah yang saya bacakan itu belum sampai selesai. Sekarang saya melanjutkan muqaddimahnya. Enam ahli hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang terberat bagi orang-orang munafik ialah sholat isya dan sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh. Sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh namanya sholat sunat fajar. Bapak Ibu sering mendengar 2 rakaat sebelum sholat subuh namanya sholat sunat subuh itu atau sholat fajar itu nilainya lebih baik dari dunia dan isinya, tapi itu tidak kelihatan, maka orang tidak tertarik. Tapi kalau ada wujud bendanya nyata, oh pasti orang tertarik. Mohon maaf contohnya ya, ini sekedar contoh. Kalau di Masjid Jogokarya, kalau sholat berturut-turut sekian hari dapat hadiah. Secara manusia kita senang, kita berlomba-lomba untuk sholat subuh berjamaah, walaupun tidak itu niatnya untuk mendapatkan hadiah. Tapi secara manusia kita kepingin dapat hadiah, apalagi hadiahnya umroh. Siapa yang nggak suka, yang nggak pengen umroh. Selanjutnya, padahal kata Nabi, apabila mereka mengerti, paham, tahu akan keutamaan kedua salat tersebut, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Bayangkan, umpama tahu ya, utamanya, fadilahnya sholat berjamaah subuh dan isya itu, orang-orang Islam akan datang dengan merangkak.
Bapak Ibu yang aktif melihat Facebook tentu sudah pernah lihat orang ke masjid itu di selain jalan biasa ada yang ngesok, ada yang pakai tongkat. Kenapa? Paham, mengerti akan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Dan yang lebih penting lagi bukan keutamaannya, hatinya itu. Hatinya itu kalau sudah ke masjid sudah habis urusan dunia, habis, lepas, bebas. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini termasuk hadis yang mengatakan bahwasanya sholat di masjid itu wajib hukumnya. Bagi yang berpendapat wajib. Yang kedua ini pekan yang lalu sudah saya sampaikan, kata Nabi, mau aku rasanya menyuruh orang qamat untuk sholat, lalu aku menyuruh seseorang menjadi imam bersama-sama sholat dengan orang banyak, artinya berjamaah. Kalau orang Sumatera namanya bermakmum. Kalau orang Sumatera azan itu bangun. Kemudian aku pergi bersama-sama dengan beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar. Mohon maaf Bapak Ibu, agak batuk. Saya tadi minta tolong Pak Supri Hadi itu imam, ya saya batuk. Kalau batuk ya tidak usah jadi imam, mengganggu jamaahnya terganggu. Untuk mendatangi mereka yang tidak mau turut sholat. Untuk apa? Untuk membakar rumah-rumah mereka. Bapak Ibu, pekan yang lalu sudah saya sampaikan, dalam sejarahnya Nabi tidak pernah membakar rumah. Nabi hanya sekedar memberitahu, kalau tidak dikatakan mengancam atau menakut-nakuti orang Islam ketika itu. Namun demikian tidak berarti semua orang Islam ketika itu sholat di masjid. Kalau sakit tentu sholat di rumah, apalagi kalau sedang musafir. Berikutnya, hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Daud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap ada 3 orang yang tidak mau azan dan tidak mau mengadakan sholat berjamaah, tentulah ketiganya dikuasai oleh syaitan. Pekan yang lalu sudah saya sampaikan, berjamaah itu minimal 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Dan kalau berdua berjamaah, posisi imam dengan makmum sama atau sedikit mundur ke belakang. Dan dalam hadis ini dikatakan berdua pun cukup. Qomat. Walaupun kita sholat sendirian, khususnya bagi bapak-bapak, sholat di rumah atau di masjid terlambat, tetap qomat. Selanjutnya, ya. Nah, ini
masuk kepada sholat Jumat. Mas Supriyadi ini kalau malam Jumat dengan Pak Sumartono membaca sholat Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, apabila diajak diseru untuk sholat Jumat, idza nudiya lis-sholati min yaumil taqi fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk mengingat Allah. Mengingat Allah namanya ya sholat Jumat itu. Oh, di sini ada ayatnya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan pada hari Jumat, maka segeralah ingat kepada Allah, mendatangi untuk mengerjakan sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli, wazarul bani. Yang demikian itu baik bagimu kalau kamu ketahui. Bapak Ibu rahimahullah, belum lama ini saya sampaikan bahwa umat Islam yang sholat itu hanya 46%, termasuk sholat Jumat. Pada suatu hari istri saya mau beli bensin di Bugisan, SPBU Bugisan. Istri saya sengaja beli pas Jumatan, dengar Pak Pandi imam azan langsung berangkat. Harapannya sepi, pulang-pulang, wah bang sama saja. Jumatan antri panjang. Itu apa? Tanda kalau orang itu banyak yang tidak sholat Jumat. Apa itu rahimahullah, ya, kita tidak ada niat memuji atau memojokkan orang atau daerah, tapi yang baik kita puji. Puji kerana Allah. Kalau di Aceh itu hari Jumat, jangan harap laki-laki ada di jalan. Semuanya ke masjid atau ke rumah, tak berani di jalan. Kenapa? Di sana ada kanun hukum Islam berlaku, laki-laki wajib sholat Jumat. Dan itu tidak ada di undang-undangnya, ada patrolinya. Patroli, tapi yang poluannya ibunya, polisi wanitanya memberitahu dari mobil, Bapak Ibu, saudara-saudara, silakan ke masjid, waktu sholat Jumat sudah mau masuk. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, saya pernah Bapak Ibu belanja di pasar Aur Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pas hari Jumat dengan kakak perempuan saya. Kakak hari Jumat, niat saya menemani kakak untuk menolong kakak. Sebab kalau kita belanja tidak hanya satu toko, banyak toko belanja, bawa barangnya, belanja, bawa barangnya. Jadi ya saya itu setelah kakak saya belanja, saya bawa barangnya. Tapi baru beberapa toko belanja, satu pun tidak ada laki-laki. Malu saya, malu oleh yang menjaga toko, ibu-ibu. Akhirnya saya bilang ke kakak saya, dan bisa menolong saya sholat Jumat dulu. Jadi bukti kalau sholat Jumat itu betul-betul dilaksanakan oleh kaum laki-laki atau bapak-bapak. Selanjutnya, hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim
dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mau aku rasanya memerintahkan orang menjadi imam bersama-sama dengan orang banyak, kemudian membakar rumah-rumah mereka yang tidak mendatangi sholat Jumat." Ini kata Nabi, mau rasanya aku menyuruh sahabat imam, aku turun ke lapangan membakar rumah-rumah laki-laki yang tidak sholat Jumat. Ini satu kali lagi ya bukti bahwa sholat jamaah berjamaah masjid dan sholat Jumat itu wajib dilaksanakan. Bapak Ibu rahimahullah, khusus bagi bapak-bapak sudah pernah saya sampaikan 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat sudah dianggap kafir. Tapi bukan kafir musyrik, tapi kafir tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, nah setelah ada mukaddimahnya dalam HPT ini, kita kan sebelum sholat ada azan dulu dan ada qomat. Nah, pembahasan selanjutnya yang pertama setelah pendahuluan azan dan qomat. Sebelum saya sampai membacakan azan dan qomat, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang sholat Jumat itu mungkin ada di berbagai daerah itu nggak sama. Iya. Ada yang adzan 2 kali, dan sekali. Ya. Terus kemudian masih ada yang punya keyakinan antara adzan dan qomat itu ada sholat sunat Jumat. Iya. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar sholat Jumat dengan sunat qobliyah atau bukan, tapi dia mengerjakan seperti itu serentak. Ketika telah di Kalimantan Barat juga. Terima kasih. Sebelumnya saya minta, ini kan belum sampai pembahasan tentang sholat Jumat, tapi nggak apa-apa, baru sholat berjamaah dulu. Jadi sholat Jumat yang azan 2 kali itu, kalau saya tidak salah, terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi umat Islam sudah semakin banyak tersebar di wilayah Jazirah Arab. Kalau hanya azan 1 kali, umat Islam mungkin tidak dengar, tidak tahu. Makanya dibuat azan 2 kali. Dalam Islam namanya ijtihad Utsman bin Affan. Termasuk ijtihad, saya lupa daerahnya mana, masih di Jogja, sholat Jumat 2 kali. Kenapa? Jamaahnya banyak, masjidnya tidak menampung 1 kali, makanya sholat Jumat 2 kali. Namanya juga ijtihad, pemikiran ya, yang dasarnya tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Intinya tetap ada sholat Jumat. Saya belum lama ini, oh ya pas melayat ke mertuanya Mas Agus Bu ya, Mas Agus pas hari Jumat
kami termasuk Pak Sumar ya mampir ke Masjid Manunggal Bantul. Begitu masuk Masjid Manunggal Bantul, sedang digembandangkan tilawah membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran langsung, bukan lewat HP atau tip, langsung orang qori yang membaca, suaranya bagus, memang pilihan qori betul. Sama di Babul Jannah, bedanya apa? Babul Jannah pakai tip, ini tidak ada masalah. Itu untuk mengingatkan jamaah bahwasanya sholat Jumat tidak lama lagi akan masuk. Setelah setelah membaca Al-Quran, terus azan pertama. Nah, setelah azan pertama itu orang sholat sunat. Nah, saya tidak tahu persis memang apakah sholat sunat termasuk sholat Jumat atau tidak. Tapi yang jelas jamaahnya sholat banyak yang sholat. Nah, kemudian setelah itu khatib naik mimbar. Setelah khatib mengucapkan salam, muazin azan lagi. Berarti azan yang kedua. Setelah azan baru diucapkan khutbah. Nah, kalau dalam Muhammadiyah itu pokoknya begitu datang ke masjid, sholat sunat at-tahiyatul masjid dulu. Yang kedua baru sholat sunat Jumat. Nah, sholat sunat Jumat itu tidak terbatas waktunya sampai khatib naik mimbar. Kalau saya terus terang agak kuat sampai bahkan mohon maaf saya kadang-kadang ya berhubung ada sakit ya. Kalau saya tidak jadi khatib ya, saya duduk di belakang. Mohon maaf, pertimbangannya saya berapa menit ke belakang kamar mandi. Nah, kalau saya di sini nanti terganggu, nggak enak. Jadi kalau saya khutbah, saya sengaja duduk sini, saya tahan tidak menghadiri sampai 5-10 menit khutbah. Begitu 10 menit lagi khutbah, baru saya keluar pipis dan baru saya masuk. Begitu masuk khutbah, setelah saya masuk naik mimbar baru Pak Pandi ada itu sholat sunat Jumat. Kemudian ada lagi sholat sunat Jumat sesudah sholat Jumat. Jadi ada dua sholat sunatnya, sebelum Jumat dan sesudah sholat Jumat. Bapak Ibu rahimahullah, kita akui terus terang, tidak hanya di Masjid Babul Jannah, di mana-mana begitu masuk waktu sholat Jumat, muazin azan, Babul Jannah pagi azan, itu masih sepi. Allah alam ya, kita ya tidak boleh juga berburuk sangka. Mungkin jamaahnya sedang mandi dan malam. Begitu Pak. Mungkin ada yang lain. Nah, itu sebenarnya pokoknya itu tidak ada salat sunatnya, tapi salat sunatnya itu dirangkap pasca salat Jumat. oh ya, bisa jadi ya, untuk pengganti qobliyah sholat zuhur gitu Pak ya, sholat Jumat. Kalau
mohon maaf, ini saya ya. Mohon maaf, terus terang, saya kadang-kadang kan kepingin ambil jatah Jumat berkah. Kalau saya nunggu sampai habis sholat sunat, habis. Jadi setelah saya berdoa, saya ambil jatah Jumat berkah. Saya pulang, ada rumah saya sholat sunat atau di masjid. Jadi sholat sunat Bapak Ibu boleh di rumah, boleh di masjid. Ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya jelaskan sebentar lagi, sebentar saja. Azan dan qomat. Bila waktu sholat fardu telah tiba, telah masuk, hendaklah orang yang terbaik suaranya di antara kamu menyerukan azan. Jadi ada syaratnya, muadzin terbaik suaranya, lantang suaranya, keras suaranya. Nah, salah satu kelemahan kita umat Islam ini, banyak muadzin yang sudah sepuh. Tapi muadzin yang sepuh itu, mohon maaf, di masjid itu katakanlah dia punya semacam apa ya namanya, semacam kekuasaan lah katakanlah, tidak bisa digantikan dan tidak mau pula digantikan. Padahal azan itu banyak pengaruhnya dengan jamaah, dan sudah sering saya sampaikan di sini bahwasanya salah satu sebab orang masuk Islam itu setelah mendengarkan suara azan yang merdu. Nah, kita menyayangkan Menteri Agama periode yang lalu menyamakan suara azan dengan sebuah mengaji, ya. Tapi alhamdulillah ya tidak sampai 1000 dapat tiket. Banyak yang protes. Saya teruskan dalilnya. Dalil nomor 1 halaman 122. Al-adillah, dalil-dalil. Saya bacakan saja artinya. Karena hadis Bukhari Muslim dari Malik bin Huwairis bahwa Nabi SAW bersabda, apabila tiba waktu sholat, hendaknya berazan, artinya memandangkan azan salah seorang di antaramu, dan hendaklah orang yang tertua di antaramu menjadi imam. Berarti hadisnya, dalilnya sekalian untuk syarat menjadi imam. Dan karena hadis dari dan Abu Sa'id dengan sanad yang bersambung sampai kepada Abu Muzarrah, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dan diriwayatkan pula oleh Ibnu
Huzaimah dalam kitab sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil 20 orang laki-laki. Nabi pun menyeleksi, istilahnya seleksi, memilih, ya. Termasuk contohnya saya dulu waktu kuliah kepengin menwa itu tentara mahasiswa, resimen mahasiswa. Jadi kami disuruh baris berbaris, hadap kiri, hadap kanan, serang maju jalan. Siapa yang salah keluar, kata komandannya, termasuk saya disuruh keluar. Ini mudah saja mengetahui tidak ada bakat jadi menwa. Udah, tinggal orang yang tidak salah, itu contohnya. Memanggil 20 orang laki-laki, kemudian mereka pun berazanlah. Maka suara Abu Mazhurah sangat menakjubkan, sangat merdu. Beliau lalu mengajar azan kepadanya. Hadis Abu Mazhurah. Apa Ibu rahimahullah, itu syarat untuk menjadi imam muadzin, dan hadis ini juga syarat untuk menjadi imam orang yang tertua. Kalau hadisnya itu panjang Bapak Ibu, tapi urutan pertamanya itu dalam hadis orang yang baru pertama masuk Islam, artinya ya orang tua. Dan hadis tadi pun dikatakan orang yang tua. Tapi berikutnya nanti ada lagi orang yang fasih, orang yang banyak ilmu Islamnya dan seterusnya. Insyaallah nanti kita sampaikan, Pak Ibu. Berhubung waktu tinggal 5 menit lagi, saya cukupkan sekian dulu. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan